Kesehatan bersama RSUP Jayapura. Jayapura, kembali lagi di podcast spesial memperingati Hari Kesehatan Nasional. Momen dimana kita sama-sama mengingat pentingnya menjaga kesehatan diri kita, keluarga, dan masyarakat. Kali ini saya dengan Dr. Tela akan ngobrol santai tapi penuh makna bareng dua sosok dokter muda yang jadi motor penggerak kegiatan Hari Kesehatan Nasional kita di RSUP Jayapura. Mereka ini bukan hanya energik loh, tapi sangat kreatif dan dipenuhi dengan antusias yang luar biasa. Punya semangat yang benar-benar bisa menginspirasi kita semua lewat berbagai kegiatan kesehatan ini, terutama dalam menggerakkan tim panitia HKN. Yuk kita sambut Dr. Daniel, dokter muda yang penuh aksi dan super tenang dari instalasi unit gawat darurat yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia HKN RSUP Jayapura. Halo Dr. Daniel. Halo Dr. Tela, selamat pagi. Selamat pagi juga, atas semangat dong. Pastinya. Yang kedua adalah Dr. Gigi Kety, dokter gigi yang selalu ceria dan terkenal dengan senyumannya yang manis banget dari Poliklinik Gigi sebagai Wakil Ketua Panitia HKN kita. Hai Dr. Gigi Kety. Halo Dr. Tela, halo kakak sehat. Oke, sudah perkenalan dong ya kakak-kakak sehat. Nah, selanjutnya saya mau nanya nih ke Dr. Daniel dan Dr. Gigi Kety. Gimana sih rasanya berhari-hari sibuk mengerjakan acara yang sangat besar ini? Masih tetap semangat dan sehat kan? Pastinya dok, pastinya kami tetap bersemangat untuk melakukan kegiatan HKN karena ini merupakan hajatan tiap tahun Kementerian Kesehatan, bahkan bangsa Indonesia untuk selalu mengingatkan bahwa betapa pentingnya hidup sehat kepada masyarakat, kepada diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Oke, kalau untuk Dr. Gigi Kety gimana nih kabarnya? Masih sehat nggak? Apa sudah mulai agak capek gitu? Puji Tuhan sehat dok dan masih semangat pastinya karena masih banyak kegiatan-kegiatan HKN kita. Walaupun memang sudah berjalan 3 minggu terakhir ini, tapi masih ada kegiatan-kegiatan lain yang masih berlangsung. Nah, sebelum kita nanti ngomongin lebih banyak lagi mengenai acara HKN RSUP Jayapura untuk masyarakat di Provinsi Papua ini, kita harus tahu dulu dong apa tentang Hari Kesehatan Nasional dan apa itu temanya. Mungkin dari Dr. Daniel sebagai Ketua Panitia ini bisa ceritakan lebih lagi mengenai apa sih Hari Kesehatan Nasional itu, lalu tema apa aja yang akan dibawa oleh RSUP Jayapura tahun ini, dokter? Oh ya, baik dok. Untuk HKN sendiri yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ini memang hari yang diperingati tiap tahun oleh bangsa Indonesia. Kemudian ini sudah ke-61 kalinya, berarti sudah 61 tahun yang lalu dirayakan, di mana di tahun pertama dirayakan itu merupakan hari penanda bahwa bangsa Indonesia lagi gencar-gencarnya tuh melawan penyakit malaria di tanggal 12 November. Jadi di situ ada program malaria dan tepat pada tanggal 12 program malaria itu dilakukan dan itu merupakan program kita untuk melawan malaria. Jadi di situ ditetapkanlah Hari Kesehatan Nasional selanjutnya di tiap tahun. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang sejarah Hari Kesehatan Nasional. Nah, dari Dr. Daniel tadi ngejelasin bahwa ternyata dari 61 tahun yang lalu selain masyarakat Indonesia masih belajar untuk memulai hidup sehat, sudah dimulai dengan program eradikasi malaria dan ini sangat bagus ya programnya. Berarti mungkin ini sudah ada dari timur juga. Kita tahu kan di daerah kita ini banyak banget kasus malaria. Nah, tapi untuk tema kita tahun ini khususnya apa ya Dok Daniel? Ya, untuk tema nasional, tema secara nasional dari Kementerian Kesehatan di Hari Kesehatan Nasional ke-61 ini mengambil tema Generasi Sehat Masa Depan Hebat. Agak sedikit berat nih bagi generasi muda sebenarnya, tapi mungkin kita sebagai generasi muda bisa tetap membawa semangat untuk ke generasi penerus dan generasi sebelumnya ya.
Oke, lalu bicara tentang HKN lebih dalam, pasti semua orang punya cerita masing-masing ya dalam memaknai HKN. Menurut Dokter Gigi Kety sendiri, apa sih makna HKN bagi Dokter Gigi Kety dan juga untuk generasi muda seperti kita ini, Dok? Kalau menurut saya sendiri, Dok, dari sisi seorang tenaga kesehatan, saya ingin mengambil kesempatan Hari Kesehatan Nasional ini untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Nah, di sini saya dan semua teman-teman panitia Hari Kesehatan Nasional dari RSUP Jayapura melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang langsung terjun ke masyarakat, Dok. Salah satunya kita juga melaksanakan program yang juga merupakan program dari Kementerian Kesehatan, yaitu cek kesehatan gratis. Kegiatan ini sudah berjalan 3 minggu, kita laksanakan di CFD, lokasinya Car Free Day di Hall Tekam. Dan kenapa juga kita melaksanakan ini? Karena tadi tema besar kita kan generasi sehat, masa depan hebat. Nah, kita di RSUP Jayapura juga mengambil tema untuk kita sendiri, yaitu membangun negeri dari tanah Papua. Nah, jadi disinilah kita dari RSUP Jayapura bersama-sama dari langkah yang kecil membangun negeri melalui pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan gratis. Nah, kalau gitu tadi ada ngomongin tentang Car Free Day. Berarti ini kegiatan kita ini dari Car Free Day dulu ya? Iya, Dok. Kalau gitu Dokter Daniel sebagai ketua panitia, bisa nggak sih dikasih tahu apa aja sih kegiatan kita? Baik dokter, jadi untuk pelaksanaan cek kesehatan gratis di Car Free Day, kami menyelenggarakan selama 3 minggu di setiap hari Sabtu. Itu dimulai dari tanggal 18 Oktober, di mana di situ pemeriksaan kesehatan gratis yang pertama kita periksa yaitu pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat, serta pemeriksaan screening stunting untuk anak-anak yang datang ke Car Free Day. Nah, di situ kami juga dari rumah sakit menyediakan beberapa tenaga, bahkan di situ spesialis-spesialis kita pada datang terlibat, dan itu menunjukkan bahwa betapa besarnya kepedulian RSUP Jayapura yang baru berdiri ini kepada masyarakat Papua. Di minggu kedua kami melaksanakan atau melakukan kegiatan pemeriksaan mata gratis. Oh iya, saya lihat di Instagram story. Kalau misalnya lihat ada story yang asik ya, di situlah kita. Banyak banget tuh. Di situ kami melakukan pemeriksaan mata gratis yang dipimpin langsung oleh dokter spesialis mata RSUP, dibantu oleh beberapa dokter umum dan teman-teman tenaga kesehatan lainnya. Dan terakhir dan paling pamungkas, dan ini yang paling spesial ini, pemeriksaan gigi gratis. Di mana di sini dokter spesialis penyakit mulut satu-satunya di tanah Papua ikut berpartisipasi langsung bersama dengan teman-teman dari Poli Gigi, dokter gigi dalam pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan gigi gratis di Car Free Day di minggu lalu. Berarti banyak banget ya kegiatan Car Free Day tadi itu, dimana kapan lagi pada saat Car Free Day setelah olahraga, lari-lari, terus diperiksa sama dokter spesialis. Tapi kalau kita bicara tentang Car Free Day nih, saya tuh sempat terlewat tuh kegiatan pemeriksaan gigi. Kira-kira ada nggak ya Dok Daniel untuk saya sebagai nakes mungkin yang belum sempat datang, ada nggak acara untuk mungkin pegawai RSUP Jayapura pemeriksaan lainnya? Untuk kegiatan di dalam gedung atau untuk ke diri kita sendiri, ke rumah sakit sendiri, ada beberapa kegiatan di mana yang sudah dilakukan deteksi dini oral cancer yang kembali juga dilaksanakan, dipimpin oleh dokter spesialis penyakit mulut dari RSUP. Itu kepada teman-teman karyawan yang memiliki resiko tinggi terhadap kanker rongga mulut. Selanjutnya nanti di hari ini, di tanggal 11 ini ada pemeriksaan screening stunting untuk anak-anak pegawai RSUP. Anak-anak pemeriksaan stunting ya. Itu di poli mana sih, Dok? Nanti di Poli Kaya nanti panitia akan menyebarkan flyer atau informasi di sosial media RSUP Jayapura.
Berarti itu 11 November. Nah, 12 Novembernya berarti Hari Kesehatan Nasional. Nah, di Dokter Gigi Katy, besoknya di 12 November ada nggak kegiatan dari panitia nih di RSUP Jayapura untuk 12 November? Pastinya ada dok. Apa itu Ya, jadi tanggal 12 November nanti kita semua Sivitas Hospitalia RSUP Jayapura akan melaksanakan upacara untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-61. Selanjutnya juga nanti akan dibarengi dengan kegiatan-kegiatan yang tentu saja menarik dok yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Jadi teman-teman RSUP stay tune di sosial media RSUP Jayapura dan nantikan update kegiatan kita. Kemudian akan juga dilaksanakan salah satu kegiatan yang penting yaitu donor darah. Di sini kami nanti akan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia untuk melaksanakan kegiatan donor darah dok di rumah sakit kita. Kalau donor darahnya itu hanya untuk pegawai RSUP, apa boleh nggak masyarakat lain di luar pegawai untuk donor darah? Boleh dok, boleh juga untuk masyarakat luar. Kira-kira syaratnya apa aja nih dok untuk donor darah? Yang pastinya kondisinya sehat, istirahatnya cukup, untuk yang perempuan tidak sedang dalam masa menstruasi, dan nanti pasti akan ada pemeriksaan screening dulu di awal dok untuk mensortir ya siapa saja yang bisa melaksanakan donor darah pada hari itu nanti dok. Jadi buat nanti kakak-kakak sehat yang ingin donor darah di RSUP Jayapura boleh banget. Jangan lupa nanti sebelum donor darah ya, 1 hari sebelum itu ya, berarti harus makan yang banyak dulu ya sama istirahat yang cukup biar nanti bisa mendonorkan darahnya bagi masyarakat. Oke, tadi kita udah ngomongin nih tentang banyak kegiatan CFD, lalu juga untuk pemeriksaan gratis bagi pegawai RSUP. Dari tadi kita ngomongin pemeriksaan, ada nggak sih kegiatan preventif atau pencegahan seperti penyuluhan di HKN kita ini untuk masyarakat, Dokter Gigi Katy? Oke, baik dok. Jadi untuk meningkatkan kesehatan kita, kesehatan sesama, tentu saja tidak cukup hanya dengan pemeriksaan dok. Tadi dokter sudah bilang upaya preventif, kita akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dok. Nah di sini kita akan melaksanakan penyuluhan kepada anak-anak remaja. Oh iya, mana itu SMA, apa SMP, apa SD? Kegiatan kita nanti di SMA Negeri 1 dok. Nah alasan kita melakukan upaya preventif ini kepada anak-anak SMA karena anak-anak SMA ini kan anak-anak remaja yang sedang dalam masa pubertas dok. Lagi labil ya? Iya betul sekali dok. Ada perubahan hormonal, perubahan emosional. Nah di sini sangat bagus kalau kita tenaga kesehatan mengintervensi dengan memberikan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi. Oke. Iya, dok. Berarti ini udah dari remaja-remaja, berarti supaya generasi selanjutnya bisa berpengetahuan dan bisa menurunkan nanti penyakit infeksi menular seksual. Iya betul sekali. Kalau gitu Dokter Daniel ada nggak selain ke remaja, ke organisasi profesional gitu untuk diberikan penyuluhan dari panitia? Apakah cuman ke remaja saja dok? Ya tentu saja ada dok. Wah deh. Karena selain untuk remaja, kita juga nih harus memperhatikan nih. Saya kasih bocoran sedikit ini untuk ibu-ibu nih. Ibu-ibu ya. Nah, khususnya ibu bapak, ibu-ibu PKK dan ibu-ibu bayangkari. Oh. Jadi nanti di tanggal 13, di tanggal 13 November akan dilakukan penyuluhan kepada ibu-ibu bayangkara dan ibu-ibu bayangkari dan ibu-ibu PKK, di mana di situ yang akan dibawakan adalah tentang penyakit tidak menular, kemudian kesehatan gigi dan mulut. Nah, kesehatan gigi dan mulut ini nanti yang akan dibawakan adalah apa sangkut pautnya antara penyakit tidak menular dengan kesehatan gigi dan mulut, serta kesehatan gigi dan mulut akan diberikan juga materi tentang kesehatan gigi mulut anak-anak gitu. Jadi karena kami dari panitia merasa bahwa seorang ibu itu merupakan pintu masuk informasi yang baik untuk anak. Jadi di mana-mana anak pasti selalu dengar kata mamanya kan daripada bapaknya gitu. Jadi kita jadi target kita begitu supaya informasi kesehatan gigi dan mulut anak ini dapat sampai ke anak-anak. Seperti itu dokter. Berarti untuk membentuk keluarga yang sehat dimulai dulu nanti dari ibunya ya, berpengetahuan yang baik sehingga nanti anak-anaknya dapat menjalankan
kehidupan dengan berperilaku yang lebih sehat seperti itu kan. Nah, ada satu lagi yang tak kalah menarik loh ini kakak-kakak sehat. Jadi kemarin itu saya sempat nonton di TVRI tentang teropong sehat. Katanya acara teropong sehat ini dari RSUP Jayapura loh untuk provinsi kita. Nah, bisa diceritakan sedikit topik apa yang diangkat ya Dokter Katy dalam tayangan ini dan apa pesan utama yang ingin disampaikan dari teropong sehat kepada masyarakat kita di tanah Papua ini, Dok? Iya, Dok. Jadi seperti tadi juga, ini juga merupakan suatu upaya preventif dari RSUP Jayapura untuk masyarakat Papua tentunya, Dok. Nah, kalau misalnya kita hanya memberikan penyuluhan hanya terbatas kepada anak-anak SMA, hanya terbatas kepada ibu-ibu PKK atau bayangkari, tentu saja itu adalah upaya yang sangat terbatas ya, Dok ya. Nah, jadi supaya lebih banyak lagi masyarakat yang juga teredukasi, di sini kami diberikan kesempatan dari TVRI untuk memberikan penyuluhan melalui acaranya mereka yaitu Teropong Sehat, Dok. Nah, di sini kami dari RSUP Jayapura memberikan penyuluhan melalui dokter-dokter spesialis kami yang sudah expert tentunya, Dok, dalam bidangnya mereka. Nah, sudah jalan beberapa minggu, sudah diberikan materi oleh dokter spesialis syaraf, dokter spesialis jantung, dokter spesialis penyakit dalam, dan juga dokter gigi spesialis penyakit mulut. Nah, tentu saja program ini masih berlanjut, jadi teman-teman sekali lagi stay tune di TVRI dan juga di akun Instagram dan sosial media lainnya dari RSUP Jayapura. Nah, buat kakak sehat yang mungkin terlewat nih mau nonton Teropong Sehat, masih bisa mengakses kok. Mengaksesnya nanti dari channelnya YouTube TVRI Papua. Di situ ada Teropong Sehat yang sudah disampaikan oleh beberapa dokter spesialis kita. Jadi mungkin bisa cek ya di YouTube TVRI Papua. Nah, tentu saja ada kegiatan ilmiah nantinya seperti seminar dan masterclass nakes ya yang akan menjadi momen penting di HKN ini. Nah, kalau boleh tahu ya Dr. Daniel, siapa saja sih yang akan terlibat di dalamnya dan apa manfaat kegiatan dari seminar dan masterclass ini untuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di Provinsi Papua ini, Dok? Jadi Dok, setelah tadi kita sudah ke masyarakat, kemudian ke pegawai, terus nanti di tanggal 22 yang mungkin kemungkinan ini akan jadi penutup dari rangkaian HKN RSUP Jayapura, akan diadakan seminar ilmiah dan workshop. Nah, untuk target yang akan terlibat sendiri ya pertama pastinya dokter umum, dokter gigi, bidan, dan perawat. Kalau mahasiswa FK boleh ikutan nggak kalau misalnya mereka mau upgrade ilmu? Untuk saat ini belum kami sediakan, tapi mungkin untuk di lain kesempatan mungkin kali ya, karena memang untuk judulnya seminar kami adalah ada update ilmu di emergensi. Jadi benar-benar untuk dokter-dokter umum yang berkecimpung seperti saya nih di IGD gitu. Terus untuk workshop dokter gigi untuk seperti Dokter Katy yang sudah berpraktek, untuk teman-teman bidan dan teman-teman perawat juga seperti begitu. Tapi nanti ini dapat SKP juga. Dapat SKP ya, gitu. Dan dampaknya selain menambah ilmu, dengan harapan seminar ini dilakukan, workshop ini dilakukan, dapat ada peningkatan kompetensi, ada update ilmu yang tentunya ujung-ujungnya juga berguna, bermanfaat untuk masyarakat luas. Iya sih. Berarti nanti untuk teman-teman nakes ya di Provinsi Papua ini ingin ikut kegiatan seminar dan masterclass-nya yang akan diadakan tanggal 22 November. Jangan lupa untuk selalu memantau Instagram RSUP Jayapura. Nanti udah mau mulai dekat hari akan diperlihatkan mengenai poster cara pendaftarannya dan biaya pendaftarannya ya. Tetap stay tune dan pantengin Instagram kita. Nah, terima kasih banyak untuk Dr. Daniel, Dr. Gigi Katy yang sudah berbagi cerita dan semangatnya hari ini ya. Dari obrolan kita jelas sekali bahwa Hari Kesehatan Nasional bukan hanya tentang perayaan, tapi juga tentang bentuk kepedulian kita, kolaborasi dan komitmen kita semua untuk terus menggerakkan layanan kesehatan yang lebih baik di RSUP Jayapura ini. Semoga dengan semangat HKN ke-61 dengan tema Generasi Sehat, Masa Depan yang Hebat, kita dapat menjadi inspirasi dan membangun negeri dari tanah Papua. Nah, sebelum kita tutup, ini dari saya, Dr. Daniel dan Dr. Gigi Katy ada pantun loh.
Kita mulai dari saya dulu ya. Jalan-jalan ke Pantai Hamadi. Angin berhembus sejuk terasa. HKN jadi momen berbagi. Sehat jiwa, sehat raga dari tanah Papua untuk Indonesia. Terima kasih. Tapi saya ada lawannya dong. Saya udah bikin nih. Sebelum kesini saya sudah buat ini. Apa dong? Oke. Dari UGD kami beraksi. Cakep. Siaga siang malam tanpa henti. Cakep. Mari jaga tubuh tetap fit setiap hari. Cakep. Karena sehat adalah investasi sejati. Oke, saya penutupannya ya dok. Oke. Agak deg-degan nih. Kenapa? Dua-duanya pantunnya bagus soalnya. Senyum sehat dimulai dari gigi. Rawatlah dengan rajin dan penuh kasih. Bersama RSUPJ Polda tercinta ini, kita wujudkan Papua yang sehat dan bersih. Terima kasih sudah menyimak podcast spesial Hari Kesehatan Nasional 2025 ini. Kakak Sehat bersama kami ada Dr. Daniel, Dr. Gigi Kety, dan saya dengan Dr. Tela. Sampai jumpa di episode berikutnya ya kakak-kakak sehat. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan karena sehat Indonesia untuk kita semua. Care for life, care with love. Suara bincang seputar kesehatan bersama RSUP Jayapura.